Ya, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'syarul muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat melangsungkan kajian ilmu kita setelah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan bermajelis ilmunya kita, mendapatkannya nasihat kita atau bertambahnya hazanah keilmuan kita, sehingga itu semua akan menjadikan kita dapat semakin istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada malam hari ini kita akan coba mengkaji terkait dengan dunia negeri amal. Ya, dunia adalah sebagai negeri amal bagi kita. Di antaranya, Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdu. Beliau menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu taala beliau mengatakan, ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Ya, ini satu ungkapan yang sangat indah, ya, disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau mengatakan ad-dunya daru amalin. Jadi di mana dunia ini adalah tempat bagi kita untuk beramal, ya, beramal dan terus untuk beramal. Wal akhiratu daru jazain, dan ketahuilah sesungguhnya akhirat itu adalah tempat balasan bagi kita. Faman lam ya'mal huna, barang siapa yang seorang tidak mau beramal ketika di sini, ya, artinya ketika di dunia ini, nadima hunaka, maka dia nanti akan menyesal di sana, akan menyesal di akhirat, ya. Nanti ungkapan yang semisal juga diantaranya disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya.
Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ya. Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, adapun hari ini adalah tempat bagi kita untuk beramal, tidak ada bagi kita untuk hari perhitungan. Belum ada untuk kita balasan ketika di dunia ini. Wa ghadan, adapun besok, hisabun wala amalun. Yang ada hanyalah hari perhitungan, sedangkan besok di sana kita sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Ya. Yang karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak boleh di dalam keislaman kita, di dalam keimanan kita ini kita meremehkan amal, ya. Apalagi ketika mungkin kita adanya kesalahpahaman dalam memaknai hadis, ya, yang bahwa kita ini akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dengan rahmat Allah, tapi bukan dengan amal, ya. Maka ini kita harus posisikan secara benar, ya. Di dalam riwayat Muslim ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa wa imminkum, ya, wa ma ahadum minkum la yanju ahadum minkum amaluh, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah seorang di antara kalian itu tidak dapat bisa selamat dengan amalannya, ya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga begitu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am wala ana, iya begitu juga aku, ya. Hanya saja di mana Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Artinya apa? Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan karunia dan rahmat Allah, ya. Kita tidak bisa selamat, begitu juga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalnya, ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya apa? Kalau kita akan melihat bahwa dengan bobot amal kita, dengan perbuatan amal yang kita kerjakan, itu kemudian dibandingkan dengan surganya Allah, maka tentu tidak sebanding, ya. Maka yang sebanding itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan adanya seorang hamba yang beramal, maka kemudian akan mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah seorang hamba itu akan dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, ya. Dan karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapati itu kan, ada seseorang yang menyombongkan dirinya, ya, yang berharap kepada Allah untuk bisa dimasukkan surga karena amalnya, ya. Ada seorang disebutkan di mana bahwa orang tersebut mengasingkan diri di sebuah lembah, itu kan, di sebuah lembah beribadah kepada Allah selama 500 tahun, ya. Jadi qadarullah di tempat tersebut, di lembah tersebut itu ada sungai, aliran air, kemudian di sampingnya itu ada buah delima yang setiap malam itu masak satu atau matang satu, terus begitu. Sehingga apa? Di situ aktivitasnya dia konsentrasi untuk ibadah, puasa, sholat, zikir, ya, melakukan ibadah-ibadah, ya. Yang berharap kepada Allah pun diwafatkan dalam kondisi sujud, sedang dalam kondisi beribadah, dan itu direalisasikan oleh Allah, ya. Ketika dimana bahwa, ya, ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah dia ke dalam surgaku karena rahmatku. Maka orang tersebut mengatakan, tidak wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amalku, ya. Jadi dia merasakan dengan aktivitas hari-hariannya untuk beribadah kepada Allah, yang kemudian itu dengan waktu yang cukup lama, dia merasa bahwa memiliki amalan yang banyak,
dengan amalan yang banyak ini dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Dan terus dia berkata seperti itu. Ketika Allah berkata, wahai para malaikatku, masukkanlah dia ke dalam surgaku, ya, karena rahmatku. Orang tersebut tetap mengatakan, tidak wahai Robku, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena amalku. Ya. Ya akhirnya kemudian apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian memerintahkan pada para malaikat, wahai para malaikatku, kalau begitu tolong timbang, ya, antara amal kebaikannya atau amal ibadahnya, ketaatannya dengan, ya, karuniaku, dengan nikmatku yang telah aku berikan kepada dia. Nah, ternyata setelah ditimbang, ternyata masih berat nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya daripada amalnya. Yang maka kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, ternyata, ya, kenikmatanku atau karuniaku yang aku berikan kepada dia itu lebih banyak daripada amalnya, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Masukkanlah dia ke dalam neraka. Ya, maka ketika itu kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Robku, kalau begitu masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Ya, jadi karena apa? Amal kita ini enggak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal kesungguhan kita ini akan melahirkan rahmat Allah. Dengan kita mendapatkan rahmat Allah itulah menjadi wasilah Allah untuk memasukkan kita ke dalam jannahnya. Ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ingat juga kita mendapati hadis, ya, yang sahih, ya, hadis yang sahih pada waktu ketika, ya, di mana adanya seorang di alam kuburnya, ya, setelah kemudian datang malaikat yang menanyakan, maka berikutnya adalah akan didatangkan dengan wujud sesuai dengan kondisi amalnya. Ketika orang itu adalah orang yang taat, orang yang soleh, maka yang akan datang itu adalah dengan wujud yang sangat tampan, dengan wujud yang mengeluarkan bau yang sangat wangi. Ketika kemudian ditanya, man anta, siapa kamu? Maka yang datang di dalam alam kubur ini mengatakan apa? Ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Ya, yang sehingga apa? Amal soleh inilah yang kemudian nanti akan menjadi cahaya yang akan menemani kita di alam kubur kita sampai datangnya hari kebangkitan. Berarti apa? Amal. Berarti apa? Kita butuh amal. Kita butuh ibadah, kita butuh ketaatan. Ya. Begitu juga apa? Ketika seorang itu ketika di dunianya dengan berbagai macam keburukan, kemaksiatan, dosa, pelanggaran terhadap Allah yang banyak dia lakukan, maka yang akan datang dengan rupa yang sangat buruk, dengan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Dia mengatakan, ana amaluka su', aku adalah amal burukmu dulu ketika kamu di dunia. Ya. Nah, artinya kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan ini bahwa betul-betul dalam kehidupan dunia ini kita butuh bekal amal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana bahwa amal itu ada dua. Ya, amal itu ada dua. Amal kebaikan dan amal keburukan. Ya, kita akan mendapati dalilnya, ya. Di antaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Qaf ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id yatalaqa al-mutalaqqiyani anil yamini wa anisimali qa'id." Ya, yaitu apa? Ingatlah kalian ketika akan adanya dua malaikat, ya, yang mencatat. Di sebelah kananmu akan mencatat amal kebaikan, dan di sebelah kirimu akan mencatat amal keburukan. Dia duduk untuk mencatat amal-amal kalian. Nah, artinya berarti apa? Adanya amal kebaikan, adanya malaikat khusus yang akan mencatatnya, dan adanya amal keburukan, adanya malaikat khusus yang kemudian akan
mencatatnya. Maka amal itu ada dua, ada amal kebaikan dan ada amal keburukan. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian, kata Allah, dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Di dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam kebaikan, di dalamnya adanya ujian. Begitu juga di dalam keburukan. Adanya kemaksiatan, dosa yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, itu juga ujian bagi kita. Apakah kita bisa menahan hawa nafsu kita? Apakah kita bisa menahan diri kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang buruk itu ataukah tidak? Maka apa? Semua itu menjadi ujian. Sehingganya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Bahwa ya, amal itu ada dua, amal kebaikan dan amal keburukan. Nah, ini diantaranya adalah juga dalil yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Begitu juga apa? Di dalam surat Az-Zalzalah. Jelaskan? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal amal kebaikan, itu kan, sekecil apapun akan Allah perlihatkan, akan Allah balas. Dan barang siapa yang beramal keburukan sekecil apapun akan Allah perlihatkan dan akan Allah balas. Ya, berarti artinya apa? Dalam perkara ini kita sepakat bahwa amal itu ada dua. Ya, amal kebaikan dan amal keburukan. Ya, nah tinggal kita nanti apa? Akan memilih yang mana? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu kan, ya, di dalam surat Al-Insan di ayat yang ketiga, ya, wa hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, ya, di mana Allah mengatakan, dan kemudian kami berikan kepada kalian dua jalan, ya, ada di antara kalian yang memilih jalan syukur, jalan untuk taat kepada Allah, jalan untuk beribadah kepada Allah, jalan untuk melakukan kebaikan, ya, imma syakira wa imma kafura, atau kalian akan memilih jalan kekufuran. Dan masyiah tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana kita untuk memilihnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini bahwa akan kita sebutkan juga terkait dengan amal kebaikan, ya, yaitu yang terkait dengan amal kebaikan. Ya, jadi yang pertama bahwa adanya amal kebaikan, ya, di mana amal kebaikan itu terbagi menjadi dua. Ya, amal kebaikan itu terbagi menjadi dua. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'alladzina taqau wa hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Ini kaitan hubungan kebaikan, amal soleh, amal ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha ma'alladzina taqau wa hum muhsinun. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga suka dengan orang yang suka berbuat amal kebaikan. Ya, jadi artinya apa? Yang kedua adalah kebaikan seorang kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat masyhur di tengah-tengah kita diistilahkan dengan hablum minallah wa hablu minan nas. Jadi kondisi kesempurnaan seseorang itu ketika hubungannya dia kepada Allah baik, dan ketika hubungan seorang tersebut kepada orang yang lain baik, ya, maka inilah, ya, oleh karenanya bahwa di sini adanya, ya, amal kebaikan, dan amal kebaikan itu dibagi menjadi dua. Amal kebaikan seorang hamba kepada Allah dengan ibadah dan ketaatan kepadanya, kemudian yang kedua adalah
amal kebaikan seseorang yang dilakukan kepada orang lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini ada ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa amalan seorang hamba kepada Allah atau hablu minallah itu dapat dibangun di atas 4. Ya, ini disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah fokus taat kepada Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan maka jalankan, dan apa yang Allah larang maka tinggal. Ya, nah ini yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa ya hablum minallah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunannya yang pertama fokus untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, interaktif dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi artinya jangan sampai dalam satu hari kita tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jangan sampai. Ya, karena diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, itulah yang dapat menghidupkan hati kita. Ya. Jadi kalau kita merasa hati ini gersang, hati ini seolah-olah kok tidak hidup, hati ini gelisah, karena bisa jadi kita tidak melazimi membaca Al-Qur'an. Ya. Maka diantaranya adalah inda sima'il Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, untuk agar hatimu itu hidup, di mana kamu untuk banyak mendengar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Ya. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, bangunan hubungan seorang kepada Allah, ya, agar kemudian amalan ibadahnya baik, yaitu apa? Untuk interaktif dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang kedua. Adapun kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah, ya, atas kehidupan yang Allah berikan. Ya, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah. Ya, bahkan apa? Ternyata itulah kunci kebahagiaan. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang salah dalam memahami kebahagiaan. Ya, saya akan bahagia, ya, kalau sudah punya pekerjaan. Saya akan bahagia kalau punya rumah sendiri. Saya akan bahagia kalau sudah punya istri, sudah punya suami. Tidak begitu. Yang benar itu adalah kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Dengan itu apa? Maka mari kita untuk melangkah daripada perbuatan-perbuatan tersebut ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan tersebut. Artinya apa? Marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Maka dengan itu kita sempurnakan kebahagiaan kita dengan kita punya rumah sendiri. Mari kita sempurnakan kebahagiaan kita, ya, dengan ketika kita punya pasangan hidup. Mari kita untuk bahagia, ya. Setelah itu kemudian kita lengkapi dengan ketika kita punya pekerjaan, begitu. Jadi jangan sampai ternyata kita tidak bahagia atau kita belum bahagia. Ya, maka ini yang dapat untuk kita upayakan. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ketiga adalah mensyukuri nikmat kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat untuk agar di mana bahwa kita ini dapat membangun hubungan kita kepada Allah dengan baik, yaitu apa? Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan yang keempat, siapkanlah husnul khotimah. Ya. Jadi kita untuk mempersiapkan husnul khotimah, ya. Kita untuk mempersiapkan meninggal dalam kondisi yang baik. Ya. Maka ada istilah yang sering menyebar di media sosial kan, betapa banyak orang yang memikirkan bagaimana agar hidup enak. Ya, bisa sekolah, kemudian dengan pendidikan yang tinggi, kemudian bisa dapat pekerjaan yang mentereng dengan gaji yang tinggi,
bisa segera beli rumah, bisa segera beli kendaraan, ya, bisa segera memiliki investasi-investasi, ya. Betapa banyak orang yang konsentrasi untuk memikirkan hidup enak, tapi tidak memikirkan bagaimana nanti untuk mendapatkan kematian yang enak, ya. Tapi tidak memikirkan bagaimana agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kita yang kadang tanpa kabar dan tanpa alamat, tapi kita dalam kondisi enak, ya. Maka diantaranya dicirikan dengan apa? Bapak Ibu rahimakumullah, dicirikan dengan upaya kita yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu kita isi waktu-waktu kita dengan amal kebaikan, yang dengan itu mudah-mudahan di salah satu dari amal kita itu, di salah satu dari kegiatan hari-hari kita itu, Allah akan wafatkan kita, ya. Maka para ulama mengatakan innan nas mata alama asya'alih, sesungguhnya manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kehidupan hari-hari dia. Masya Allah, ya. Jadi kalau ternyata kehidupan hari-harinya nongkrong di perempatan, ya, kemudian main kartu, ya, yang kemudian mungkin juga tidak jelas, ya, ternyata mungkin menjadi preman, suka negek, ya, suka mengambil yang itu mungkin bukan haknya, ya. Yang kadang hari ini kan sudah terorganisir, ya, sudah nggak negek lagi, sudah nggak minta lagi, sekarang sudah sopan, keamanan. Masya Allah, ya. Alangkah enaknya itu, setiap bulan dari pasar sana, dari toko sana, dari sana setoran, masuk terus. Kalau nggak masuk didatangin itu tempatnya. Kamu belum setoran udah 2 bulan, Masya Allah, ya. Saya tidak habis pikir nanti itu di akhirat itu perutnya kayak mana kondisinya, daging-daging dan tulangnya itu kayak mana gitu loh, yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika ternyata dia punya istri dan istrinya tahu mendiamkan perkara itu, dia punya anak dan anaknya mendiamkan daripada perkara itu, ya. Kalau dia menasehati sudah tidak mempan, maka lebih baik dia berlepas diri dari orang tua yang seperti itu, ya. Ya segera, ya, Bapak Ibu, saya segera keluar dari rumah ini, saya tak mencari penghasilan sendirilah yang lebih halal, artinya seperti itu, ya. Nah, maka kalau ketika sedang dalam kondisi kemaksiatan, perbuatan dosa itu kemudian diambil oleh Allah, ya, maka Masya Allah, ya. Yang karenanya mari hari-hari kita itu untuk kita isi dalam perkara duniawi kita mungkin yang positif, gitu kan. Setelah selesai dari perkara duniawi kita, segera kita pulang untuk beribadah kepada Allah. Kita segera untuk mengisi dengan ketaatan kepada Allah, ya. Karena dikatakan oleh para ulama seperti itu, innan nasa, ya, mata alama asya'alih, sesungguhnya manusia itu akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi hari-hari yang sering dia lakukan. Dia akan diwafatkan dalam kondisi itu. Sedangkan ketika dia dalam kondisi ketaatan, maka itu tanda husnul khotimah, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba biqaumin asalahu, sungguhnya Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, maka akan Allah maniskan. Para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksudkan akan dimaniskan itu? Maka Rasulullah mengatakan, yaitu yuftahu baina yadaya mautihi amalan solihan hatta yardo man hauluhu. Sebelum kematiannya akan Allah bukakan untuk dirinya amal kebaikan yang sampai orang-orang yang di sekelilingnya itu ridho dengan dia, ya. Karena akan menjadi perbincangan, akan menjadi pembicaraan ketika ternyata wafatnya setelah beramal soleh. Kegembiraan, kenyamanan keluarga yang ditinggal, ya. Masya Allah, bapak itu tidak pernah tertinggal sholat malam, bapak itu tidak pernah tertinggal baca Qur'annya, bapak itu tidak pernah tertinggal infaknya, sedekahnya,
ya, dan ternyata alhamdulillah Allah menakdirkan bapak meninggal sedang sholat malam, masya Allah, gitu kan, ya, dan itu akan menjadi pembicaraan, meninggalnya kapan, meninggalnya kondisi seperti apa, alhamdulillah ketika sedang sholat malam, masya Allah, gitu kan. Maka apa? Ini artinya adalah ketika Allah memaniskan seorang hamba itu, yaitu apa? Sebelum kematiannya Allah bukakan amal kebaikan. Maka ini disebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Ya, yaitu bangunan kebaikan amal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mempersiapkan diri agar mendapatkan husnul khotimah, ya. Adapun kemudian yang kedua, yaitu amalan seorang hubungannya dengan orang lain. Ya, kalau Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan ada pada 3 hal. Ya. Amalan yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang kepada orang lain itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah bertemu dengan senyum dan keadaan yang ceria. Masya Allah. Ya, jadi sudah diawali pertama itu dengan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ya. Nah, ini yang pertama disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua, menolong saudaranya. Ya, sebagai satu bukti kedermawanan. Ya. Ya, dalam hal perkara apa saja, ya, menolong masalahnya, kemudian apa, menolong mungkin ekonominya, kemudian apa, menolong pekerjaannya, memberikan bantuan untuk meringankannya, dan seterusnya, banyak sekali, ya. Adapun kemudian yang ketiga adalah jangan menyakiti saudaramu, ya. Maka di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya apa? Untuk agar kita tidak menyakiti saudara kita, itu kita untuk menolak ukur dengan diri kita. Ya. Jadi segala sesuatu itu untuk kita ukurkan dengan kita dulu. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong, omongan ini kalau diberikan kepada kita, kita seneng nggak? Kalau seneng, ya kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau ternyata itu kita nggak seneng, maka jangan kita berikan kepada orang lain. Perbuatan kita juga begitu. Kalau perbuatan kita ini kita berikan untuk kita, seneng nggak kita? Kalau enggak, maka perbuatan itu jangan kita berikan kepada orang lain. Maka masya Allah, ya, itu apa? Tolak ukurnya adalah diri kita dulu. Ya, insya Allah kalau itu adalah seneng untuk kita, maka orang lain pun juga akan seneng. Ya, maka diantaranya adalah tolak ukurnya seperti itu. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, di antara bentuk hubungan baik kita kepada sesama kita, jangan menyakiti saudara kita. Ya, jangan menyakiti saudara kita. Kemudian yang kedua adalah amal keburukan. Terkait dengan amal tadi, ya, amal itu ada 2. Yang pertama adalah amal kebaikan, dan amal kebaikan itu ada 2, hubungan seorang hamba kepada Allah dan hubungan hamba kepada hamba yang lain. Adapun kemudian yang kedua adalah amal keburukan. Di sini akan saya sampaikan ya apa yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, yang beliau menukil perkataan, ya, yaitu Abu Thalib Al-Makki, ya, bahwa beliau mengatakan amal keburukan yang termasuk di situ adanya dosa-dosa besar ada beberapa jenis. Yang di sini disebutkan, ya, ada 6. Yang pertama, 4 dengan hati. Ya, jadi ada amalan keburukan itu yang dilakukan ya karena hati, itu ada 4. Yang pertama adalah syirik, ya, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, maksiat terus menerus. Itu sebetulnya berangkatnya karena kekotoran hati, maksiat terus menerus. Kemudian yang ketiga, dosa yang disebabkan karena hati adalah pesimis dengan rahmat Allah. Jadi seolah-olah Allah sudah tidak baik, Allah tidak memberikan kebaikan kepadanya, ya, sudah putus asa dengan rahmat Allah, ya. Kemudian yang keempat adalah merasa aman dari makar Allah, ya, merasa aman dari makar Allah, sehingga dengan apa yang dia lakukan sudah nggak ada lagi merasa diawasi oleh Allah, ya.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 4 pada lisan. Ya, ada 4 dosa yang dilakukan oleh lisan. Yang pertama, saksi palsu. Saksi palsu. Maka dia akan ngomong dengan perkataan yang dusta, memberikan persaksian dengan persaksian yang tidak benar. Ini yang pertama, dengan lisan. Kemudian yang kedua, menuduh wanita mukmin berbuat zina. Ya, menuduh wanita mukminah berbuat zina. Kemudian yang ketiga adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Ya, oh, demi Allah saya belinya sekian, masa ditawar sekian gitu ya. Padahal itu palsu, padahal itu tidak benar. Kemudian yang keempat adalah sihir. Ya, sihir itu juga karena lisan. Dosa karena ucapan dengan mantra-mantra yang dibaca, maka itu juga termasuk dari dosa besar, keburukan yang disebabkan karena lisan. Kemudian yang ketiga yaitu apa? 3 pada perut. Ya, dosa pada perut. Yang pertama, minum khamr. Ya, mabuk-mabukan atau yang sejenisnya, narkoba, ya, itu. Kemudian yang kedua, makan harta anak yatim. Ya, itu juga termasuk dari kategori dosa disebabkan karena perut. Kemudian yang ketiga, makan riba. Ya, ini juga disebabkan karena, ya, dosa disebabkan karena perut. Kemudian berikutnya 2 pada kemaluan, ya, yaitu zina dan sodom, ya, liwat, ya, homoseksual, ya. Jadi itu, ya, 2 pada kemaluan. Kemudian 2 pada tangan, ya, 2 pada tangan, yaitu apa? Membunuh dan mencuri, ya, yang bukan haknya, korupsi, ya. Kemudian yang terakhir 1 terkait dengan kaki, lari dari peperangan. Ya, 1 dosa yang disebabkan karena kaki, yaitu apa? Ketika kaki itu lari dari peperangan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, wallahu taala alam. Ini terkait dengan bahwa dunia ini sebagai negeri amal bagi kita, maka mari kita untuk selalu, ya, fokus untuk terus membekali diri kita untuk kembalinya kita kepada Allah yang kita tidak tahu kapan waktu tersebut, yaitu dengan amal soleh, dengan amal kebaikan yang kita kumpulkan. Wallahu ta'ala alam. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.